Oke, halo dulur, jumpa lagi di channelnya Bahjar SN. Oke, hari ini kita akan ngomongin tentang pelayanan publik ya. Kita ditemenin sama si Boni. Dalam prakteknya di pemerintahan, negara itu berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya ya, jadi seperti itu. Ini merupakan amanat yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi intinya, penyedia pelayanan publik adalah bagaimana memudahkan publik dalam menyelesaikan sebuah urusannya, baik administrasi ataupun pelayanan barang dan jasa ya, jadi seperti itu. Oke, untuk dalam menjalankan pelayanan publik itu harus memiliki standar ya. Jadi mulai dari prosedur pelayanan, jadi bagaimana prosedurnya, sudah jelas atau belum, mudah atau tidak, seperti itu ya. Itu harus mudah, jadi dalam prosedur pelayanan tidak terbelit-belit ya. Untuk waktu penyelesaian ya, kedua waktu penyelesaian, dalam waktu penyelesaiannya itu harus jelas ya. Ketepatan waktu itu sangat penting sekali, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu biaya pelayanan. Jadi untuk biaya pelayanannya ini harus benar-benar terinci. Jadi misalnya biaya untuk mengurus A segini, B segini. Jadi sehingga tidak akan ada pungli jika sudah seperti itu. Yang selanjutnya yaitu produk layanannya. Produk layanan itu harus diterima dengan ketentuan yang benar. Jadi produk yang diberikan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemohon, seperti itu. Yang kelima yaitu sarana prasarana. Sarana prasarana harus memiliki, atau maksudnya harus memadai ya, untuk menjalankan pelayanan tersebut. Jadi untuk memudahkan sebuah pelayanan tersebut, sarana prasarana itu harus tercukupi. Mungkin seperti jika untuk mengurus sesuatu hal kita butuh waktu, berarti harus ada sarana prasarana seperti kursi. Jadi untuk menunggu seperti itu, ada untuk komputer, jika untuk pengurusan hal-hal yang membutuhkan komputer, seperti itu. Nah, untuk asas-asas kepentingan publik, untuk asas-asas pelayanan publik, ini yang pertama itu mementingkan kepentingan umum. Jadi bukan untuk mengorganisir kepentingan pribadi. Yang kedua ada kepastian hukum. Nah, jadi pelayanan publik ini harus memiliki kepastian hukum. Yang ketiga adalah memiliki kesamaan hak. Yang keempat keseimbangan hak dan kewajiban, profesional dan partisipatif, serta memiliki tanggung jawab. Jadi asas pelayanan publik ini harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan. Dan selanjutnya yaitu ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, serta keterjangkauan untuk masyarakat, seperti itu. Terus apa sih sebenarnya produk-produk dari pelayanan publik? Itu ada yang pertama pelayanan barang. Itu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis atau barang yang dapat digunakan untuk publik. Misalnya seperti apa? Seperti jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan air bersih. Sehingga hal ini memudahkan masyarakat atau warga negara itu dapat menjangkaunya dengan mudah, seperti itu. Yang kedua pelayanan administratif gitu ya. Itu pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan dan hasilnya berbentuk dalam bentuk putusan atau dokumen untuk usaha, seperti itu. Seperti apa? Seperti pengurusan KTP, seperti pengurusan surat-surat tanah dan sebagainya. Itu termasuk pelayanan administratif. Yang selanjutnya itu pelayanan utility. Itu utilitas, itu penyedia seperti listrik, air, telepon. Jadi ini kalau yang barang itu kan bentuk jaringannya, kalau utilitas itu fungsinya yang berfungsi, jadi seperti listriknya, air, dan itu harus disediakan negara untuk warga negaranya dan harus mudah. Yang selanjutnya yaitu pelayanan pembangunan. Ini juga sangat penting sekali, yaitu penyediaan sarana prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam aktivitasnya, seperti penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya, seperti itu. Nah, selanjutnya
yaitu pelayanan kemasyarakatan. Seperti apa itu? Yaitu ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya seperti itu. Sehingga pelayanan publik ini dapat berjalan dengan maksimal. Nah, jika pelayan publik ini tidak memiliki asas-asas yang disebutkan tadi, maka produk-produk pelayanan publik seperti pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan, dan juga pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dan sebagainya itu tidak akan berjalan baik. Karena apa? Ketika asas-asas tadi tidak diterapkan seperti asas kesamaan hak, profesionalitas, partisipatif, akuntabilitas, maka akan terjadi apa? Penyimpangan dalam melakukan pelayanan publik, seperti halnya ketidaktepatan waktu dalam pelayanan. Kedua, adanya pungli, seperti itu. Jadi dalam melakukan pelayanan publik, kita harus tetap berpegang teguh pada asas-asas pelayanan publik, serta memiliki prosedur standar yang sudah dijelaskan di depan, yaitu seperti prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana harus tepat, seperti itu. Oke, ini sekian saja dari saya. Kita ketemu selanjutnya.